Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kembali kita melanjutkan kajian dan insyaallah kita akan membahas pengantar ilmu waris. Allahumma yassir wa'in. Ya Allah, mudahkanlah agar kita bisa memahaminya. Baik, informasi yang saya dapatkan bahwa di masjid ini sudah pernah dibahas tentang kajian seputar masalah ilmu waris, dan testimoni dari para jamaah katanya terlalu mudah. Betul, Pak? Hah? Atau sebaliknya? Terlalu mudah lupa. Maka diminta agar ada pengulangan materi sedikit agar bisa lebih tertanam. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu apapun yang bersumber dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada asalnya itu dimudahkan oleh Allah. Berdasarkan firman Allah taala, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir." Sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an itu lidzikri, untuk diambil peringatan. Fahal mim muddakir, tinggal apakah kamu mau belajar atau tidak. Sehingga ayat ini merupakan bukti bahwa ilmu itu dimudahkan oleh Allah bagi siapapun yang mau mempelajarinya. Dan Masya Allah, ada sebagian di antara ulama yang dia bisa menguasai banyak bidang ilmu. Meskipun ada juga sebagian yang lain, dia fokus di bidang ilmu tertentu, tapi dia tidak mempelajari ilmu yang lain. Namun masing-masing diberi oleh Allah Ta'ala sebagaimana Allah membagi rizki. Imam Malik rahimahullah mengatakan, Innallaha qassamal ilma kama qassamal arzaq. Innallaha qassamal a'mal kama qassamal arzaq. Allah membagi amal bagi para hamba sebagaimana Allah membagi rizki. Maka ada manusia yang diberi oleh Allah rizki melalui jalur jualan kopi. Ada yang diberi oleh Allah rizki melalui jalur jualan nasi. Ada yang diberi rizki melalui jalur jualan apa lagi? Jualan A, jualan B, jualan besi. Ada yang jualan kerikil. Sehingga masing-masing diberi rizki oleh Allah sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Karena itu pada prinsipnya semuanya beramal asal dia mau serius, tapi jalurnya diberikan oleh Allah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dan secara umum ilmu dibagi menjadi dua. Ilmu dibagi menjadi dua. Ada ilmu riwayah dan ada ilmu dirayah. Apa itu ilmu riwayah? Ilmu riwayat adalah ilmu yang membahas tentang validitas sebuah sumber dalil. Ilmu yang membahas tentang validitas sumber dalil. Dalam ilmu riwayah ini kita mempelajari batasan kapan sebuah hadis dihitung sebagai hadis yang sahih dan kapan sebuah hadis
sebuah riwayat itu terhitung sebagai riwayat yang tidak sahih. Kapan sebuah berita itu valid dan kapan sebuah berita itu tidak valid. Ini disebut dengan ilmu riwayat. Dalam bidang Al-Quran mempelajari kapan sebuah bacaan Quran itu masuk kategori bacaan Quran yang makbulah, yang diterima, dan kapan sebuah bacaan Quran itu masuk dalam wilayah bacaan yang syadzah. Yang syadzah, bacaan Quran yang syadzah, qiraah syadzah itu tidak diterima. Kemudian yang kedua adalah ilmu dirayah. Ilmu dirayah ini menggali makna. Menggali makna dari dalil yang sahih. Sehingga kalau ada sebuah dalil yang sahih, kandungan makna dari dalil itu apa saja? Itu dibahas dalam ilmu dirayah. Nah, ada sebagian ulama yang unggul dalam bidang riwayah tapi lemah di dirayah, dan sebaliknya ada yang unggul di dirayah, lemah di riwayah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu mengakui kehebatan murid-murid beliau seperti Imam Malik, Muhammad bin Nasir Al-Khuzai, dan beberapa ulama beliau, beberapa murid beliau yang berasal dari daerah Baghdad. Lebih unggul dibandingkan Imam Syafi'i dalam masalah ilmu riwayah dibandingkan Imam Syafi'i. Makanya Imam Syafi'i pernah mengatakan, antumus sayadilah wa nahnul atibba. Kalian itu seperti apoteker, farmasi, ahli farmasi. Kalian seperti ahli farmasi. Wa nahnul atibba, dan akulah dokternya. Seorang ahli farmasi, dia bisa meramu obat. Tapi ahli farmasi, dia tidak punya wilayah, tidak punya wewenang untuk menentukan dosis obat bagi pasien. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan, kalian memang ahli dalam merakit obat, tapi untuk nilai pengobatan kepada pasien, untuk menentukan pengobatan kepada pasien, aku posisinya. Dan yang dimaksud beliau adalah dalam masalah keabsahan hadis, penilaian hadis, diserahkan kepada muridnya. Sampai beliau pernah mengatakan, apabila ada hadis yang sahih, fa akhbiruni, tolong sampaikan kepadaku. Tapi kalau menggali sebuah makna hadis, Imam Syafi'i rahimahullah jagonya. Karena beliau adalah bapak ilmu usul fikih. Yang pertama kali meletakkan usul fikih adalah Imam Asy-Syafi'i, meletakkan dasar ilmu fikih dalam sebuah karya tertulis adalah Imam Syafi'i dalam buku beliau. Judulnya apa, Pak? Judulnya apa? Buku usul fikih pertama, Ar-Risalah. Meskipun demikian, Imam Syafi'i mengaku tidak begitu ahli dalam bidang ilmu riwayah, sehingga dalam masalah penilaian ini hadis ini sahih atau tidak, beliau serahkan kepada muridnya. Sebaliknya, muridnya dalam masalah dirayah tidak lebih hebat dibandingkan dalam masalah riwayah. Maka Imam Ahmad rahimahullah mengakui, kami tidak pernah mengenal batasan sebuah kalimat, apakah itu kalimat umum, kalimat khusus, kalimat mutlak, kalimat muqayyad, ini mufassal, ini mubayyan, ini mujmal, setelah Imam Syafi'i, kecuali setelah Imam Syafi'i. Sebelumnya kami nggak kenal itu. Dan itu dasar dalam masalah ilmu usul fikih. Bisa membedakan, ini kalimat umum, ini kalimat khusus. Ini kalimat mutlak, ini kalimat muqayyad, ya. Kalimat mutlak itu tanpa batasan. Yang ini ada kalimat yang memiliki batasan. Kata beliau, kami baru mengenal seperti itu setelah Imam Syafi'i. Sehingga beliau punya jasa besar bagi umat dalam menjelaskan makna dari sebuah dalil. Baik. Karena itulah jamaah, kalau misalnya di antara asatidzah yang kita kenal, ada yang fokus saja masalah akidah.
masalah tauhid. Ada yang fokus masalah fikih. Ada yang fokus masalah muamalah saja. Nggak pernah dijumpai adanya riwayat beliau mengajar selain muamalah. Maka seperti ini ditoleransi dalam bidang ilmu. Karena yang namanya ilmu agama itu sangat luas dan sekarang sudah membutuhkan fokus pada bidang tertentu. Baik. Dan dalam masalah ilmu waris, memang ada dasar yang di situ dibutuhkan, yaitu pemahaman tentang teori perhitungan, kan gini ya? Teori perhitungan. Bagian inilah yang dianggap paling sulit. Sehingga beberapa asatidzah mereka tidak mempelajari ilmu waris karena tidak punya latar belakang ilmu matematika. Akhirnya dirasa kok sulit ngitung, kemudian ditinggalkan. Dan ini cukup banyak di Indonesia, sehingga ketika ditanya tentang masalah warisan, dilimpahkan ke Ustadz Fulan, Sebab ada teori perhitungan yang itu membutuhkan latar belakang ilmu matematika. Baik, oleh karena itu insya Allah di kesempatan kali ini kita akan memberikan sedikit pengantar tentang belajar ilmu waris. Semoga belajar ilmu waris ini selezat coklat. Baik, insya Allah. Yang ngantuk tolong dibangunkan ya, insya Allah. Kita mau menikmati coklat. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya dalam ilmu waris itu tidak hanya melibatkan perhitungan. Kalau kita petakan, dalam ilmu waris itu sebenarnya ada dua. Yang pertama ada fikih waris. Ada fikih waris. Fikih waris ini sama sekali tidak melibatkan perhitungan. Tidak melibatkan perhitungan. Sehingga jenengan walaupun tidak ngerti matematika, insya Allah bisa memahami fikih waris. Karena fikih waris ini sifatnya hanya membahas teori umum tentang waris. Sehingga di bagian ini seperti kita belajar fikih toharo, fikih sholat, ada pembagian najis, ada tata cara membersihkan najis, ada pembagian air dibagi menjadi beberapa macam, dan seterusnya. Sama seperti kita belajar itu. Sama seperti kita belajar sholat, dalam sholat itu ada rukun, ada syarat, ada sunnah, ada pembatal. Sehingga saat kita belajar teori ini, Anda tidak terlibat dalam proses perhitungan. Kemudian yang kedua adalah perhitungan waris. Di bagian inilah yang melibatkan matematika pecahan. Nah, mungkin bagi sebagian yang dulu waktu belajar FPB dan KPK nggak lulus, itu sulit di bagian ini. Sehingga tolong carikan angka. Kalau dalam ilmu waris disebut aslul masalah ya. Angka yang seragam yang bisa dibagi oleh semua angka ini. Bagi yang nggak terbiasa, mungkin dia harus pakai kalkulator. Itu pun belum tentu bisa. Sediakan kalkulator, kamu hitung. Belum tentu bisa. Karena pecahan-pecahan ilmu waris sebenarnya tidak membutuhkan banyak kalkulator. Perkaliannya itu tidak jauh dari maksimal angka 100. Sehingga kalau Bapak hafal ya, 7 kali 8 berapa?
Kan maksimal angka 100. Bapak hafal tabel perkalian yang anak SD punya itu. 2 kali 3, 6, 4 kali 5, 20. Bapak hafal itu insya Allah sebenarnya bisa mengerjakan matematika ilmu waris. Baik. Nah insya Allah di kesempatan kali ini yang kita pelajari bagian pertama Pak. Fikih warisnya, bukan belajar perhitungan warisnya. Alhamdulillah. Masya Allah. Medeni buatan ngeten iki. Enggak kan? Nah. Sehingga sebenarnya ilmu ini tidak menakutkan. Dan ternyata dari bangunan ilmu waris itu yang dominan yang pertama. Fikih waris itu lebih dominan daripada perhitungan. Sehingga kalau Anda belajar ilmu waris, nanti teorinya itu lebih banyak daripada cara ngitungnya. Ngitungnya itu hanya sebagian kecil di bagian belakang. Begitu ya? Baik. Sekarang kita akan belajar fikih waris. Nah, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fikih waris tadi lebih banyak belajar apa, Pak? Teori. Teori di situ ya sama seperti kita belajar sholat ya. Dalam sholat kan ada teori sholat. Syarat sholat itu apa, Pak? Sesuatu yang harus dilakukan sebelum pelaksanaan sholat. Itu kan yang disebut kalimat teori. Kita akan mengenali itu agar ketika kita berhadapan dengan masalah warisan, kita lebih siap untuk menerima. Baik. Bagi masyarakat awam, belajar fikih waris itu pengantar untuk menerima hukum Allah. Ini prinsip yang pertama. Bagi masyarakat, belajar waris itu sifatnya adalah pengantar untuk apa? Menerima hukum Allah. Menerima hukum Allah dalam masalah pembagian waris. Menerima hukum Allah dalam pembagian waris. Sehingga kalau dalam sebuah keluarga bapak ibu pinginnya dibagi rata. Anak-anak karena sudah kenal sunnah, mereka tahu. Oh yang namanya pembagian waris itu ya anak laki-laki 2 kali dibandingkan anak perempuan. Kenapa orang tua ini nggak setuju dengan prinsip itu? Karena menurut dia ini yang lebih sesuai keadilan. Salah satu di antara latar belakangnya adalah belum pernah belajar tentang fikih waris. Dengan kebodohan orang terhadap masalah fikih waris itulah terkadang dia menolak hukum yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita belajar waris tujuannya bukan untuk menjadi orang yang pintar ngitung. Tapi bisa jadi kita belajar waris tujuannya adalah sebagai pengantar. Nanti kalau ada ustadz yang menghitungkan, saya siap menerima. Paham di sini, Pak? Makanya tujuannya belajar fikih waris bagi masyarakat awam yang lebih mendasar adalah agar mereka lebih siap menerima hukum Allah Subhanahu wa taala. Coba Bapak Ibu perhatikan dalam ayat tentang ilmu waris ya. Itu kan di surat An-Nisa terutama An-Nisa ayat 11, 12, 13. Dulu waktu guru saya ngajari warisan, beliau itu nggak ngajari ngitung. Cuman kita diperintahkan kamu hafalkan ayat ini. Nek durung apal, durung diajari ngitung. Akhirnya dong ngapal no ayat ini ya. Dan ayatnya kan panjang. 11, 12, 13, plus 14. Di 13 dan 14 itu isinya motivasi dan ancaman. Di ayat 13 Allah Ta'ala mengatakan, setelah Allah jelaskan pembagian waris, Allah mengatakan, tilka hududullah. Itulah batasan yang telah Allah tetapkan. Itulah aturan yang telah Allah tetapkan. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannat, maka Allah akan masukkan ke dalam surga. Sehingga jadi motivasi. Sampean nek bagi waris sesuai aturan Al-Quran, mlebu swarga, Mas.
sudah dapat apa? Dapat harta nemu, orang melu nyambut gawe itu ya. Ahli waris itu melu nyambut gawe enggak, Pak? Tidak. Itu peninggalan orang lain. Sudah dapat harta hasil nemu, kalau nurut dengan perintah Al-Quran, mendapatkan surga. Sebaliknya, ancamannya di ayat 14. Wa may ya'sillaha wa rasulahu. Dan siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan keluar dari aturannya, yudkhilhu naron khalidan fiha, maka Allah akan masukkan ke dalam neraka, kekal di dalamnya, walahu adzabun muhin, dan dia mendapatkan azab yang menghinakan. Loh kayak gini loh Pak, bahayanya orang ketika ngitung waris tapi tidak sesuai dengan hukum Allah. Itu bukan masalah. Iki yang penting wekku ya hak karepku. Tunggu Pak. Allah yang sudah ngatur. Dan Allah ketika menjelaskan mengenai pembagian waris di ayat 11 dan 12 diakhiri dengan motivasi dan ancaman. Kalau Anda ngikuti aturan masuk surga. Tapi kalau Anda tidak mau ikut aturan, ancamannya neraka. Ini bukan masalah remeh, bukan masalah ringan. Wis to pokoknya ora usah digunakno seperti itu. Yang penting lanang wedok rata kabeh. Moh aku nek kaya ngene. Bahaya, Pak. Anda ngatur-ngatur sendiri padahal itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mengajarkan kepada masyarakat ada aturan seperti ini bukan untuk mengajak mereka jadi orang yang bisa ngitung warisan, tapi sebagai muqaddimah. Agar nanti kalau Bapak punya masalah, lalu tanya kepada Ustadz, kemudian Ustadz itu mengajarkan sesuai dengan undang-undang yang ada dalam Quran, keluarga jenengan lebih siap menerima. Itu tok. Oh iya, ini seperti yang pernah saya pelajari Pak Ustadz. Katanya memang seperti ini. Itulah hukum yang ada dalam Al-Quran. Kalau sudah seperti itu Pak, insya Allah lebih mudah menyelesaikan kasus. Tidak perlu naik ke pengadilan. Karena kalau sengketa warisan naik ke pengadilan, duitnya kececer di mana-mana. Tapi kalau ngundang ustadz, dibayar gelem dia. Nggih, Pak. Leres mboten? Baik. Selanjutnya, yang kedua, Pak. Pengantar yang kedua. Tolong bedakan antara fatwa dengan keputusan, antara fatwa dengan keputusan hakim, antara fatwa dengan qadha. Keputusan hakim itu disebut qadha. Bedanya apa Pak? Fatwa itu tidak punya daya paksa. Tidak punya daya paksa gimana maksudnya? Fatwa nggak bisa dipakai untuk maksa orang. Beda dengan qadha. Kalau qadha, keputusan hakim ini punya daya paksa. Sehingga kalau Bapak misalnya terjadi sengketa antara Bapak dengan saudara-saudara Bapak dalam masalah pembagian warisan. Lalu jenengan datang ke seorang ustadz. Pak Ustadz, saya punya kasus di keluarga kami. Bapak menjelaskan kasusnya seperti ini, dipaparkan. Lalu ustadz ngasih jawaban. Pak, ini seharusnya solusinya kayak gini Pak. Pembagiannya seperti ini, angka terakhir ini. Sudah? Baik. Bapak bawa itu ke forum keluarga. Ini loh fatwanya ustadz. Beliau ngajarin kayak gini. Kakak Anda nggak terima. Saya nggak mau. Tapi ini fatwa ustadz. Itu ustadzmu, terserah kamu. Gitu. Boleh nggak seperti itu Pak? Sah-sah saja. Secara undang-undang sah. Karena yang namanya fatwa tidak mengikat. Sehingga jenengan bawa fatwa orang masuk ke dalam sebuah sengketa keluarga. Lalu keluarga Anda menolak secara undang-undang. Mereka berhak untuk itu. Beda kalau itu keputusan hakim. Ini sudah ketok palu pengadilan, hasilnya kayak gini. Kok masih ada nggak terima, itu bisa jadi kriminal.
Menolak keputusan hakim itu bisa menjadi tindak pidana. Kecuali kalau dia banding atas. Bayar meneh kan gitu ya. Ratri mau banding terus, itu bayar terus. Dan ketika dia banding sampai akhirnya keluar sebuah keputusan itu sifatnya mengikat. Tapi untuk bisa mendapatkan sebuah keputusan di pengadilan, biayanya mahal. Beda dengan fatwa yang diterbitkan oleh seorang ustadz atau lembaga tertentu, atau misalnya ada lembaga yang melayani penyelesaian sengketa waris, itu biayanya jauh lebih murah. Tapi hanya bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Kalau masih ada yang nggak setuju, nggak bisa. Makanya saya kalau diundang sama orang untuk menyelesaikan masalah waris di keluarga, pertama yang saya tanya, satu, apakah keluarga Bapak sudah mengenal saya? Belum. Yang satu ada yang sudah kenal, yang satu Nasrani, yang satu kalau sudah obarabir kayak gini, jenengan ngelebokno wong liya terlibat marakno padu, saya ndak mau. Kalau mereka sudah seragam satu pemahaman mau menerima, baru saya mau bicara. Sampai pernah itu 3 mobil atau berapa itu tiba-tiba datang ke kantor ANB. Dan waktu itu masih pandemi ya. Sehingga saya enggak pernah keluar. Mereka datang minta diselesaikan kasus warisannya. Masuk dalam satu ruangan, pertama yang saya tanya, apakah Bapak Ibu sudah siap untuk menerima penjelasan saya? Yang siap angkat tangan. Wis tua-tua nih Pak ya. Tak suruh angkat tangan. Kemudian setelah mereka semuanya mengaku siap, baik, saya baru bisa menjelaskan. Andai kan ada satu yang nggak sanggup, saya nggak mau ya. Belum tentu saya menerima penjelasan kamu. Ya sudah, saya nggak mau menjelaskan. Percuma saya jelaskan. Karena nanti akan mentah. Tapi kalau mereka sudah siap menerima, baru saya mau jelaskan. Karena penjelasan yang kita sampaikan itu statusnya apa? Fatwa. Dan fatwa itu mereka berhak untuk menolak. Tapi saya tidak mau kalau mereka belum sepakat untuk menerima. Sehingga kalau tidak mau dari sekarang ya sudah nggak usah minta fatwa. Ya, percuma sudah dikasih fatwa, wes kesel menjelaskan, raditompo ya sudah pulang saja kamu gitu. Baik. Tapi kalau sudah siap menerima, kita jelaskan sampai dari latar belakangnya kenapa harus ada kayak gini. Maka insya Allah akan lebih nyaman untuk didengarkan. Baik. Selanjutnya jamaah. Yang ketiga. Perpindahan harta pasca kematian ada berapa, Pak? Perpindahan harta pasca kematian itu ada berapa? Ada 2. Yang pertama wasiat. Yang kedua warisan. Tapi katanya ada wakaf, ada sedekah, itu semuanya masuk wasiat. Semuanya masuk wasiat. Sehingga Bapak pernah berpesan nanti tanah ini diwakafkan untuk masjid setelah beliau meninggal dunia. Nah itu jadi wasiat. Kalau masih hidup, kalau orangnya masih hidup, bisa hibah, wasiat, sedekah, zakat. Itu dari orangnya sendiri. Tapi kalau orangnya sudah meninggal, jadinya cuma 2. Kalau nggak wasiat, warisan. Kalau wasiat ini selain ahli waris. Penerimanya selain ahli waris. Kalau warisan hanya ahli waris. Sudah? Baik.
Oleh karena itu, ahli waris tidak boleh menerima wasiat. Nabi SAW mengatakan, Innallaha qad a'ta kulladhi haqqin haqqah fala wasiyata liwaris. Allah telah memberikan jatah kepada masing-masing orang, maka kepada masing-masing ahli waris, maka tidak ada wasiat untuk ahli waris. Karena kalau ada wasiat untuk ahli waris, jadinya ahli waris dapat berapa? 2 kali. Ahli waris dapat 2 kali. Sekarang kita coba menggali apa sih perbedaan antara warisan dan wasiat. Apa perbedaan antara warisan dan wasiat? Perbedaan yang pertama. Dilihat dari apa, Pak? Penerimanya ya. Dilihat dari penerima. Tadi sudah kita sebutkan ya. Kalau warisan siapa, Pak? Ahli waris. Kalau wasiat selain ahli waris. Yang kedua, warisan sudah diatur Al-Quran dan hadis, sudah diatur syariat gitu aja ya. Warisan sudah diatur syariat. Kalau wasiat terserah yang berwasiat. Kalau wasiat terserah yang berwasiat. Jadi misalnya berwasiat, roto lanang wedok dibagi sama, boleh? Boleh. Misalnya begini. Misalnya ya. Ponaan itu dapat warisan enggak? Hah? Ponaan. Dapat jika tidak ada yang menghalanginya. Ada orang punya anak. Anaknya cuma 2. Laki-laki. Dua-duanya laki-laki ya. Dia punya ponaan yang miskin-miskin. Orang ini sugih. Kemudian dia lihat ponaannya kok enggak punya. Akhirnya dia wasiat untuk ponaan. Ponaannya jumlahnya 10, laki dan perempuan. Langsung dia berwasiat, nanti kalau saya mati, tolong uang 100 juta itu kasihkan ke seluruh keponakan saya, dibagi rata laki dan perempuan. Ada 10 orang. Bolehkah seperti ini? Boleh nggak, Pak? Kenapa boleh? Karena wasiat itu tergantung. Jadi yang berwasiat itu boleh ngasih berapapun. Misalnya dibuat rata atau perbandingan. Engkau Andi dikai 300, iki dikai 200, iki dikai 100. Terserah dia. Yang penting tidak melebihi batas maksimal. Ada? Yang ketiga, warisan itu habis. Warisan itu menghabiskan. Artinya total ya. Total harta. Sedangkan wasiat itu maksimal berapa, Pak? Maksimal 1/3. Kalau lebih dari 1/3 harus minta izin ahli waris. Nah, di angka 1/3 ini bebas arep kok bagi piye sakarepmu. Misalnya ada orang punya harta senilai 3,5 M. Total warisannya 3,5 M. Kemudian dia mau berwasiat 1/3-nya 1 M. Berarti kurang dari 1/3 ya. 1 M. 1 M saya serahkan ke seluruh keponakan saya. Lanang wedok dibagi roto. Boleh, Pak? Boleh. Loh, katanya harus 2/1. Laki 2, perempuan 1. Itu aturan warisan. Kalau wasiat terserah. Arep bagi roto, Bu? Boleh. Tapi tidak boleh di luar nilai 1/3. Kalau lebih dari nilai 1/3 harus minta izin ahli waris. Dipahami insya Allah ini? Baik. Selanjutnya yang keempat. Warisan dibagi belakangan
dibagi belakangan. Wasiat didahulukan. Makanya dalam ayat Allah Subhanahu wa taala sering mengatakan mim ba'di wasiyatin yusa biha au dainin ghaira mudhar. Warisan itu dibagi setelah ditunaikan wasiat. Sehingga wasiat dulu ditunaikan, sisanya itu baru warisan. Baik, ini berkaitan dengan masalah waktu. Jadi tidak boleh dibagi waris dulu, baru menunaikan wasiat. Nah, nanti habis. Karena warisan itu apa? Habis, total. Kalau sudah bagi waris, entek sudah Pak. Tidak ada yang tersisa. Tapi kalau wasiat masih ada yang tersisa. Mafhum insyaallah? Baik. Selanjutnya, wasiat itu ada dua. Wasiat ada dua. Ya. Yang pertama, wasiat yang bentuknya harta. Inilah yang tadi kita maksud tidak boleh untuk ahli waris. Yang kedua, wasiat selain harta. Atau saya boleh sebut pesan moral. Wasiat untuk selain harta atau pesan moral ini boleh kepada siapapun. Misalnya berwasiat agar nanti kalau mati ya saya dimakamkan di sini, disolatkan di sini. Saya kalau mati tolong adik-adikmu dijogo, engko sing cilik itu pondokkan di sini, ini disekolahkan di sini dan seterusnya. Wasiat seperti itu namanya wasiat apa? Pesan moral. Dan itulah yang Allah ajarkan dalam Al-Qur'an. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal mautu idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di. Apakah kamu menjadi saksi ketika kematian itu mendatangi Nabi Yakub? Lalu dia mengatakan kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah setelah aku meninggal? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Nah, ketika mereka menyatakan kami akan beribadah kepada Tuhanmu, Tuhan Ibrahim, Tuhan Ismail, Tuhan Ishak, beliau merasa nyaman. Beliau tinggalkan anak-anaknya dalam posisi ahli tauhid. Dalam posisi menjadi ahli tauhid. Ibrahim juga sama. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumuddin. Ibrahim berwasiat kepada anaknya, demikian pula Yakub. Innallaha astafa lakumuddin. Allah telah memilihkan agama untuk kalian. Karena Nabi itu tidak meninggalkan warisan berupa harta, maka Nabi meninggalkan wasiat untuk anak keturunannya berupa apa, Pak? Pesan moral. Nabi Muhammad SAW punya wasiat pesan moral apa? La taj'alu qabri 'idan. Jangan kau jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Jangan jadikan kuburanku untuk bangun masjid. Jangan ini, jangan ini, jangan ini. Itu wasiat pesan moral. 5 hari sebelum beliau meninggal, beliau melarang kuburannya dijadikan sebagai masjid. Ala wa inni anhaakum an dzalik. Aku melarang kalian untuk menjadikan kuburanku sebagai masjid. Dan itu wasiat pesan moral. Atau beliau berwasiat as-salah, as-salah. Beliau berwasiat untuk jaga salat. Nah, bapak boleh berwasiat seperti itu sebelum mati. Dikandani anaknya. Nanti kalau bapak meninggal, nomor 1, warisan bapak nanti tolong dikonsultasikan ke Ustadz A. Sudah, itu dikunci Pak ya. Sudah. Kabeh anak kudu nurut dengan apa yang dikatakan Ustadz A. Itu kan pesan moral. Sehingga nanti daripada terjadi regejekan, ribut, iki piye iki ngomong piye, udah.
Ini sudah ada pernyataan dari Bapak. Kita disuruh tanya kepada Ustadz A. Maka mereka nanti akan tanya kepada Ustadz A. Keputusan Ustadz A harus diakui oleh seluruh anaknya. Itu salah satu cara, Pak, untuk ngunci agar anak ini tidak ribut dalam urusan pembagian waris. Sehingga Bapak tidak perlu capek menjelaskan. Bapakmu kira ngerti piye carane bagi waris yang benar, maka Bapak tidak akan menjelaskan pembagian waris, tapi Bapak pesen, engko nek Bapak mati, seluruh harta ini dibagi waris sesuai dengan arahan Ustadz Fulan. Udah, kabeh kudu setuju. Contoh ya, yang lain. Nanti kalau Bapak mati, jangan diupacarani seperti ini. Tidak boleh ada ini, kuburannya ojo dikijing, dan seterusnya. Pesan moral itu harus disampaikan untuk menghindari potensi pelanggaran. Apabila ada pelanggaran di belakang, maka yang nanggung dosa siapa? Yang nanggung dosa siapa, Pak? Yang melanggar. Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama itsmuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Yang ganti wasiat padahal dia sudah mendengar wasiat itu, dosanya ditanggung oleh yang ganti wasiat. Bapak dhisik wis pesen loh ya. Ora ono acara ini, ora ono acara ini, kok tetap dilanggar, maka yang melanggar itu yang dosa. Baik, karena wasiat itu sifatnya apa? Amanah. Dipahami insyaallah ini jamaah? Nah, makanya punya kendala apapun terkait keluarga yang Bapak ingin pesankan, itu segera dituliskan dalam bentuk wasiat. Karena itu Nabi SAW mengatakan tidak halal bagi seorang muslim lahu ayyusi, yang dia ingin mewasiatkan sesuatu, ayyabita thalathata ayyamin illa wa kana wafasiyatuhu indah. Tidak halal bagi seorang muslim yang ingin berwasiat sesuatu, dia biarkan selama 3 hari berturut-turut, kecuali wasiatnya sudah tertulis. Jangan pengen pesan apa, itu tidak boleh dibiarkan. Segera tulis, simpen. Terutama yang kira-kira ada potensi bermasalah kalau ditinggal mati oleh orang tuanya. Anakku ini nggak beres, Mas. Iki yang paling serakah karo donya. Nah itu kalau tidak dihadang pakai wasiat, dibiarkan begitu saja, ini bisa berbahaya. Maka dihadang pakai wasiat, sehingga orang tuanya memberikan pesan moral sebelum meninggal dunia. Baik. Nah kemudian tadi sudah poin berapa? 3 ya. Sekarang poin 4. Jangan paham urutannya kan? 1 ini, 2 ini ya. 3. Nah. Berikutnya yang keempat. Yang keempat. Objek warisan. Nah, yang keempat ini kita belajar objek warisan. Objek warisan adalah semua harta yang ditinggalkan oleh mayit dan dimiliki sebelum dia mati. Objek warisan, perlu saya tulis enggak? Atau saya dikte aja? Hah? Perlu ya. Objek warisan adalah semua harta yang dimiliki oleh mayit sebelum dia mati. Dan dia tinggalkan. Baik. Ini batasan objek warisan. Sehingga kalau ada harta yang baru muncul setelah orang ini meninggal, sehingga sebelum orang ini meninggal harta itu tidak ada. Baru ada setelah orang ini meninggal, maka itu warisan atau bukan? Warisan atau bukan? Bukan, kenapa? Karena ketika mayit ini masih hidup, dia belum memilikinya.
Contohnya apa Pak? Kotak takziah. Ya. Nggih. Apa? Di sini beras ya. Uang beras ya. Sehingga fulan mati, pasang kotak di depan kan? Insyaallah. Pinjam kotak infak masjid. Lalu para pentakziah datang, nyemplungi ya, amplop penuh yang kosong. Dibongkar Pak, ketemu 5 juta plus beras sekian kintal. Pertanyaannya, bagaimana cara membagi uang 5 juta dan beras ini? Apakah 2:1 atau bagaimana? Karena ini bukan objek warisan, maka baginya bebas. Sehingga wes kekno bojone kabeh, boleh. Kekno anake sing nomor 1 kabeh, silahkan. Bagi rata lanang wedok podo, boleh. Karena ini bukan warisan. Sehingga pembagian ini dikembalikan kepada kesepakatan keluarga. Kasihkan keponaan, boleh. Kasihkan paman, boleh. Bebas. Maka di sini kami kasih di catatan, harta yang bukan warisan dikembalikan kepada kesepakatan siapa? Keluarga. Lebih tepatnya keluarga, bukan ahli waris. Belum tentu ahli waris. Misalnya dulure mayit, belum tentu dia ahli waris. Karena ada anak kan, jadi dia bukan ahli waris. Bisa dipahami insya Allah. Nah dari poin 4 ini muncul turunannya banyak. Terus nek premi asuransi pripun Pak? Terus asuransi ini pripun? Bedol arisan itu pripun? Iki pripun? Wah, banyak sekali turunannya ya. Termasuk misalnya pensiunan terusan. ASN pensiun dapat pensiunan gitu. Baik. Lalu mati ada apa Pak? Setelah orang ini mati ada apa? Pensiunan terusan. Pensiunan terusan itu dikasihkan ke siapa? Istri. Selama dia belum nikah lagi. Ya. Makanya inilah derita istri ASN ya. Jadi tinggal mati tidak boleh nikah lagi. Kalau nikah lagi, pensiunan terusan itu hilang. Kecuali nikah siri ya. Nah. Tapi itu kudune ya lapor. Mosok menengai kan gitu ya. Baik. Pensiunan terusan itu warisan atau bukan? Saya pernah dapat pertanyaan dari seorang anak ya. Jadi anak ibu itu setiap bulan dapat dari pensiunan terusan dari bapak. Dapat terus. Padahal anaknya ini rekoso, anaknya ini nggak punya pekerjaan. Saya njaluk itu nggak dikasih. Itu warisan atau bukan Pak Ustadz? Kalau warisan kan berarti saya berhak dapat. Loh ini rebutan harta dengan mbokne dhewe itu rebutan Pak. Rebutan dunia karo mbokne ini. Akhirnya kita sampaikan itu bukan termasuk warisan. Kenapa? Karena itu adalah kebijakan dari pemerintah memberikan santunan kepada mantan istri ASN. Dan itu bukan berasal dari harta tabungan bapak, tapi itu murni pemberian dari negara. Maka ini tidak masuk dalam kategori objek warisan. Dipahami ya? Baik. Masih ada banyak lagi rinciannya, dan di buku pengantar ilmu waris yang saya tulis, itu saya cantumkan mengacu kepada artikel yang ditulis oleh Dr. Hisamuddin Affana berkaitan dengan batasan kapan ini disebut warisan dan bukan warisan. Termasuk beliau rinci pembahasan tentang pensiunan. Selanjutnya, berikutnya yang nomor 5. Siapakah subjek warisan? Subjek warisan itu ada 2 ya. Yang pertama apa Pak? Pewaris. Yang kedua ahli
waris. Bisa bedakan, Pak? Bisa bedakan? Hah? Bisa ya? Pewaris itu apa? Yang meninggal. Nah, kadang penerjemahan para asatidzah yang tidak kami setujui ya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Salah nggak Kak, terjemah ini? Keliru itu. Pewaris itu yang meninggal. Yang benar para ulama adalah ahli waris para nabi, bukan pewaris ya. Paham ya? Baik. Berkaitan dengan subjek warisan, ini kan ada syaratnya. Sehingga ada syarat pewaris, ada syarat ahli waris. Syaratnya apa, Pak? Syarat pewaris dan ahli waris. Yang pertama, agama sama. Alias sama-sama muslim atau sama-sama non-muslim. Nabi SAW mengatakan, la yarithul muslimul kafira walal kafirul muslima. Seorang muslim tidak bisa memberikan warisan kepada non-muslim dan sebaliknya. Yang kedua, ahli waris bukan pembunuh pewaris. Ahli waris bukan pembunuh. Bukan pembunuh pewaris. Kalau dia pembunuh, maka apa? Tidak dapat. Yang ketiga, ada hubungan sebab warisan. Ada hubungan sebab warisan. Hubungan sebab warisan ada berapa? Ada 3. Sebab pernikahan, sebab nasab, sebab al-wala. Pernikahan, nasab, al-wala. Nah, itu kita buat satu poin sendiri ya. Hubungan atau sebab hubungan warisan. Ada 3. Apa tadi, Pak? Pernikahan. Contohnya suami atau istri. Yang kedua, nasab. Contohnya anak, bapak, dulur, saudara, keponakan, paman, sepupu, dan seterusnya. Kakek dan terus ke atas. Putu terus ke bawah. Nah, yang ketiga, apa tadi? Al-wala. Al-wala itu apa? Sebab mantan perbudakan. Mantan budak. Sehingga si A membebaskan budak X. Maka kalau budak X ini mati dan dia nggak punya keluarga, seluruh harta budak X ini diwariskan kepada si A. Tapi mungkin yang ketiga ini di tempat kita hampir tidak ada ya. Adanya hanya yang pertama dan yang kedua. Sebab karena nasab dan sebab karena pernikahan. Baik. Yang ketujuh. Ini 6. Ini baik. Coba jenengan dekatkan nanti kelihatan 6 di situ. Ini 6 nih. Nah, ini 6. Nah. Kelihatan enggak? Yang ketujuh ini ya sekarang ya. Tapi itu enggak dikasih nomor juga enggak apa-apa ya. Baik. Yang ketujuh. Keluarga ada 3. Keluarga dalam masalah warisan ya. Keluarga itu ada 3. Yang pertama, ahli waris asib.
ahli waris yang dapat asobah. Yang kedua, ahli waris ashabul furud. Ahli waris mafrud, dapat jatah tertentu. Yang ketiga, dzawil arham. Yang ketiga, dzawil arham. Dzawil arham itu apa, Pak? Dzawil arham adalah anggota keluarga yang nyambung kepada mayit melalui jalur wanita. Itu namanya dzawil arham. Anggota keluarga yang hubungannya nyambung kepada mayit melalui jalur seorang wanita. Ditulis saja ya. Nanti baru saya jelaskan. Gue nek bengong, ora nulis-nulis. Bingung dulu enggak apa-apa. Pertama kali saya baca dzawil arham tuh enggak paham-paham dari keterangan Syekh Utsaimin ya. Maksudnya gimana? Man adla ilal mayyit bil unsa. Itu kan keterangan Syekh Utsaimin ya. Dzawil arham adalah keluarga yang nyambung ke mayit melalui jalur wanita. Contohnya kayak gini, Pak. A duwe anak lanang karo wedok, ya. A punya anak 2, laki dan perempuan. Laki, perempuan. Anak laki ini punya anak perempuan. Anak perempuan ini punya anak laki-laki. Udah? L ini mati tahun 2019, awal Covid udah mati. P mati tahun 2020, akhir Covid mati. Ya. A mati 2022. Menurut Bapak ahli warisnya yang mana? Ahli warisnya yang mana, Pak? Menurut Bapak ahli warisnya yang mana? Huruf yang mana? Saya kasih nomor ya. P1, P2, L1, L2. P1, P2, L1, L2. Dapat enggak? Hah? Apa? Dzawil arham. Inilah yang dimaksud tadi ya. Jadi ada keluarga. Ini keluarga enggak? L nih. L1, L2 keluarga enggak? Jelas keluarga. Putu apa ya? Cucu kan ya. Nah L1, L2 ini enggak dapat. Karena dia nyambung ke A melalui P. Ini yang disebut dengan dzawil arham. Dzawil arham itu baru dapat warisan jika tidak ada 1 dan 2. Kalau tidak ada ashabul furud dan tidak ada asib. Tidak ada yang dapat asobah. Paham insyaallah? Hah? Ulang. Kenali dulu dzawil arham dulu ya. Jadi dzawil arham itu kita mohon maaf kita singkirkan. Masya Allah. Jadi tidak masuk dalam daftar sebelum kita membuat daftar ahli waris. Ini dzawil arham, enggak dapat. Meskipun tingkat kedekatan P1, P2 dengan L1, L2 dengan A, tingkat kedekatannya sama atau beda, Pak? Putu kabeh, Pak. Sama tingkat kedekatannya. Cuman yang satu dapat warisan, yang satu enggak dapat warisan. Wah, gue iri gimana itu, Pak? Iri itu urusan pribadi, iri itu ya. Tapi secara aturan kayak gini. Meskipun nanti ada solusi. Solusinya gimana biar L1, L2 ini dapat? Mesakne mosok ra entuk ya. Kabeh dikekno sepupunya. Ini nanti bisa saling iri. Maka kalau sudah menyadari kayak gini,
A itu seharusnya berwasiat untuk diberikan kepada L1 dan L2 agar nanti ketika mati L1 dan L2 dikasih hartanya sebagai wasiat bukan sebagai warisan. Begitu Pak? Baik. Paham ya? Jadi dzawil arham orang yang nyambung kepada mayit melalui jalur wanita. Kalau P ini masih hidup, dapat enggak? Kalau P ini masih hidup, dapat enggak? Hah? Dapat, kenapa? Anak perempuan. P masih hidup, dapat sebagai apa? Anak perempuan. Tapi ketika P ini sudah meninggal duluan sebelum A, maka anaknya P enggak dapat karena anaknya P ini nyambung ke A, statusnya sebagai dzawil arham. Dong atau bingung? Hah? Ini kan nggak ngitung, ini ngitung nggak Pak? Enggak kan? Enggak ngitung. Cuman mengenali tingkat kedekatan ya. Sudah? Sekarang, pokoknya ini mulai berarti bingung. Ora sido mulai. Berikutnya ya. Ini tadi nomor berapa? Keluarga ada 3 ya. Nomor 8. Sekarang nomor 8. Mengukur kedekatan hubungan nasab. Hubungan nasab itu ada 3. Ya. Prinsip itu ada 3. Prinsip itu ada 3 Pak. Prinsipnya ada 3. Caranya gimana? 3 itu medun, munggah, ngiwo. Kok ngiwo apa nengen? Medun, munggah, nengen gitu ya. Jadi 3 itu gini. Furu', usul, hawashi. Furu' itu keturunan, anak, cucu dan seterusnya. Usul itu bapak ke atas, bapak, kakek dan seterusnya. Kemudian menyamping itu hawashi. Saudara, keponakan, anaknya saudara, paman, anaknya paman namanya apa? Sepupu atau 2 pupu? Sepupu. Ya. Urutannya 1, 2, 3. Urutan kekuatan. Ya. Urutan kekuatan hubungan. Sesuai dengan angka 1, 2, 3. Gak ketok nih kan ya. Saya ubah. Urutan kekuatan hubungan 1, 2, 3. Sehingga apa? Kasihkan dulu ke bawah, baru naik ke atas, lalu baru ke samping. Nah, bawah dan atas ini tidak saling menutupi. Tapi ke samping tertutup jika ada bawah dan atas. Gampang ya? Hawashi tadi apa? Saudara. Terus anaknya saudara, ponaan ya. Terus siapa lagi? Paman. Terus anaknya paman, sepupu. Ke samping baru dapat jika tidak ada bawah dan atas. Jelas atau belas? Belas. Jelas ya.
Sekarang kita urutkan. Urutan detail. Durung rampung lagi, Pak. Urutan detail ya. Ada 4. Bunuwah, ubuwah, ukhuwah, umumah. Urutan detail ada 4. Bunuwah, ubuwah, ukhuwah, umumah. Hafal insyaallah. Bunuwah artinya anak. Ubuwah abu. Artinya bapak. Ya. BPK ya. Badan Pemeriksa Keuangan. Ukhuwah artinya saudara. Umumah paman. Baik. Coba ini perhatikan ini ya. Lebih serius ini ya. Porosnya adalah A, mayit. Cara ngurutkannya bunuwah, ubuwah, ukhuwah, umumah. Cara ngurutkannya ya. Saya ulang ya. Cara ngurutkannya bunuwah, ubuwah, ukhuwah, umumah. 1, 2, 3, 4. Nomor 1 apa? Sesuai nomor ini, sesuai nomor. Bunuwah. Nomor 2, ubuwah. Nomor 3, ukhuwah. Nomor 4, umumah. Paham insyaallah? Baik. Nomor 4 diambil dari bagian nomor 3 maksudnya. Nomor 4 tanda panahnya dari mayit semua, Pak. Oh, ini berarti kurang mangsi. Ini kurang mangsi ya. Sing dawa ngene ya. Gini. Sudah? Berarti dulur karo paman kuat mana? Dulur karo paman kuat mana? Dulur. Baik. Selanjutnya, keponakan dengan sepupu kuat mana? Keponakan dengan sepupu kuat mana? Keponakan. Itu cara membuat urutan kedekatan. Jadi teori ini membahas tentang urutan kedekatan. Kalau ahli waris itu onone mong anak lanang gampang, Pak. Anak lanang asoba rampung kan gitu kan. Nah, tapi anak lanang rano, anak wedok ra duwe, dulur wis rano, ponakan ono, paman ada. Nah, itu yang bikin bingung. Ahli waris atau perhitungan warisan akan membingungkan kalau kemudian ahli warisnya tidak ada asobah. Ya. Ada salah satu teman, dia punya kasus keluarganya meninggal waktu COVID itu 3 orang berurutan. Ibunya, saudara laki-lakinya, bapaknya. Nah, yang paling sugih bapaknya. Ibunya ini kaya juga, ya. Karena dua-duanya pegawai. Ibunya kaya tapi bapaknya lebih tinggi derajatnya. Terus gimana, Pak, cara bagi warisannya? Urutannya tadi ibunya, saudara laki-laki, baru bapaknya. Jadi kalau dibuat gambar kayak gini ya. Dibuat gambar kayak gini. A dan B.
nikah, cuman punya 2 anak, laki dan perempuan. Yang meninggal pertama ibunya, B ini meninggal pertama. Selisih 3 hari L meninggal. Selisih 2 hari A meninggal. Jadi 5 hari itu meninggal 3 orang. Tinggal 1 anak perempuan ini. Ya? Andaikan urutan meninggalnya itu dari B meninggal nomor 1, A meninggal nomor 2, L ini menghadang harta bapaknya. Tapi L meninggal duluan sebelum bapaknya. Nyiprat ke saudara bapaknya itu banyak sekali. Karena P ini kan cuma dapat setengah. Setengahnya nyiprat ke saudara bapaknya. Jadi disebabkan karena anak ini meninggal duluan sebelum bapak, maka warisan bapak tidak ke anak, belok ke saudara bapak. Nah ternyata saudara bapak wis mati kabeh. Karena dia yang paling tua, paling terakhir meninggal. Saudara-saudara wis mati kabeh. Tinggal keponakannya. Nah keponakannya itu kan sepupunya P. Sepupunya P itu kejugrukan Gunung Kembang. Ya. Dapat warisan setengah dari A. Dan A ini kaya sekali. Ya, salah satu hartanya yang pernah ditunjukkan ke saya itu 1 koper Pak, dibuka isinya sendok garpu, emas. Sendok garpu, Masya Allah, emas banyak sekali. Masya Allah, belum simpanan dia yang di tempat yang lain, tanah, properti itu banyak sekali. Nah itu contoh Pak, ketika kita bisa mengukur kedekatan, sampai akhirnya saya diminta untuk menenangkan ini. Karena kan hartanya mau keluar dalam jumlah banyak. Membuat dia ridho, karena harus memberikan harta warisannya kepada sepupunya setengahnya. Dan dia cuma dapat setengah. Ini kalau nggak paham tentang agama ya protes dia. Baik. Wis kemeng durung? Hah? Belajarnya sudah capek belum, Mbak? Gimana, Mbak? Kayaknya wis. Hah? Wis luber-luber nih ya. Nah ini bisa nangkap nggak ini yang kita jelaskan nanti? Insya Allah bisa ya? Bisa. Gimana Pak? Main. Nah di sini kita belum belajar tentang asoba. Asoba itu ada asoba bin nafsi, ada asoba bil ghair, ada asoba ma'al ghair. Itu agak rumit. Maka saya lewati saja ya. Nah, sudah sampai di sini. Ini jam 5.45. Sampai jam berapa kita Pak Irfan? Jam 6, 15 menit. Tanya jawab? Baik. Silahkan teori ini jenengan kasihkan ke yang lain. Nanti insya Allah catatannya saya kasihkan ke panitia. Kalau paham teori ini, insya Allah pengembangan untuk belajar fikih waris berikutnya lebih mudah. Dan kita belum bahas ngitung, tapi baru bahas apa? Teorinya, fikihnya. Terutama mengenali ukuran kedekatan subjek. Ukuran kedekatan subjek. Ini yang paling agak sulit untuk teori ini. Tapi insya Allah tadi kayaknya kok senyum-senyum berarti saya kira paham ya. Baik, wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada yang mau disampaikan? Tidak ada, alhamdulillah kita akhiri. Nggih, monggo Mas. Nggih. Tunggu mikrofon, Pak. Tunggu mikrofon. Setelah ini mungkin ibu-ibu bisa menyiapkan pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau bila seorang laki-laki
menikah kedua kalinya, sudah tidak dengan istri yang pertama, Sudah pisah. sudah pisah. Nah, Dan suami laki-laki ini memiliki harta tidak bergerak. Bila suami ini meninggal, si laki-laki ini yang sudah menikah, apakah istri yang kedua itu mendapatkan menjadi ahli waris juga atau wasiat dari harta yang dimiliki sebelum menikah yang kedua kalinya gitu, Ustaz? Jazakallahu khair, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada seorang lelaki menikah dengan wanita lalu meninggal dunia, dan ini istri baru ya. Kemudian setelah melakukan hubungan badan, baru malam pertama sekali besoknya dia meninggal. Si lelaki ini. Istri ini dapat warisan atau tidak? Dapat. Kenapa? Oh, bojone kok nggak dapat. Sehingga meskipun dia istri kedua, tapi ini kan harta didapatkan sebelum nikah. Baik harta didapatkan sebelum nikah maupun setelah nikah, semuanya adalah harta mayit. Selama itu harta mayit, maka istri kedua dapat. Bahkan Pak, andaikan sebelum terjadi hubungan badan, istri tetap dapat. Dan itu pernah terjadi di masa Ibnu Mas'ud. Ada orang yang tanya kepada Ibnu Mas'ud, ada seorang lelaki nikah dengan wanita. Sebelum kumpul, si lelaki ini mati. Maka Ibnu Mas'ud memberikan fatwa, alaihal iddah walahal mirath. Wanita ini wajib menjalani masa iddah dan dia berhak mendapatkan warisan. Lalu Ibnu Mas'ud mendengar keterangan kabar dari sahabat yang lain. Laqad sami'tu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qadha mithla ma qadaita fi Barwa bintu Wathiq. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan seperti keputusanmu dalam kasus kematian suaminya Barwa bintu Wathiq. Ibnu Mas'ud langsung mengucapkan alhamdulillah. Karena beliau awalnya berijtihad, ternyata ijtihad beliau sejalan dengan keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika seorang lelaki itu meninggal, maka istri sah akad itu tetap berhak dapat warisan meskipun belum kumpul. Baik. Dari harta yang mana Pak? Ya semua harta mayit, baik didapatkan sebelum nikah maupun setelah nikah. Nah, selanjutnya. Ibu mungkin bisa disiapkan. Tidak ada, alhamdulillah kita akhiri ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suaranya di mana ini? Ini. Ada suaranya nggak ada orangnya. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih. Ini ada kasus Ustaz. Ada seorang keluarga punya anak 3. Anak yang pertama, kedua dibelikan rumah semua. Terus yang ketiga, nanti kamu nempati rumah yang ini, yang ditempati bapak. Yang 1, 2 sudah dibelikan rumah, sudah diatasnamakan anak-anak tersebut. Apakah anak-anak yang sudah dibelikan rumah itu masih punya hak waris? Terus yang kedua, ada kasus punya 2 anak, 1 laki-laki dan perempuan. Yang 1 itu lahir belum ijab kabul, atau sekarang biasanya dulu yang istilah di luar nikah atau kecelakaan. Terus yang kedua itu sudah nikah. Itu apa anak pertama juga mendapatkan hak waris Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Hibah ya. Syaratnya apa Pak hibah Pak? Masih hidup, sehat. Terus harus sama. Hibah itu wajib sama. Wajib sama untuk semua anak. Lanang wedok sama. Tidak berlaku 2:1. 2:1 itu warisan. Sedangkan hibah itu boleh sama. Karena itu jika anak 1 udah dikasih, 2 dikasih, anak 3 harus dikasih. Dengan jatah yang sama.
nilai kesamaannya berdasarkan apa? Berdasarkan harga. Sehingga rumah 1 kemarin sudah kita singgung ya, larang, rumah 2 rodok larang, rumah 3 murah sekali. Maka yang dapat rumah mahal harus nyusui ke anak, ke saudaranya yang rumahnya murah, sesuai kesepakatan. Ya kira-kira selisihnya piro, nah itu kesepakatan. Berarti sampean kudu mbayari dulure sakmene. Itu sesuai kesepakatan. Sudah? Selanjutnya, apabila harta setelah dihibahkan itu masih sisa, dihibahkan ke anak 1, anak 2, anak 3, tapi masih sisa, maka sisanya itu jadi warisan. Sehingga apakah anak 1 dan 2 tetap dapat waris, padahal dia sudah dapat hibah? Jawabannya tetap dapat. Kenapa? Karena masih ada sisa harta. Tapi nek dihibahno entek, nggak ada warisan. Contoh orang yang nggak punya warisan siapa? Nabi Muhammad SAW. Karena semua hartanya sudah habis disedekahkan oleh beliau sebelum beliau meninggal. Dan para nabi tidak boleh punya warisan. Dipahami Pak? Baik. Sekarang anak zina. Nah ini yang jadi masalah ini. Ketika orang tuanya anak pertamanya zina. Lalu setelah itu dinikahkan. Terus terlahir anak yang kedua. Anak yang kedua dilahirkan di dalam pernikahan. Anak yang pertama dilahirkan di luar pernikahan. Ini anak nasab atau bukan? Ya? Anak nasab atau bukan? Jawabannya bukan. Nah, kalau bukan terus gimana Pak? Jadi pertanyaannya hubungan dia dengan mayit apa? Dengan sebab nasab? Tidak. Dia bukan anak nasab. Tapi kan anak dewe, anak biologis. Itu anak biologis bukan anak nasab. Makanya perbedaan antara manusia dengan binatang itu apa Pak? Nasabnya. Sapi itu ya kawin, ya mana. Tapi bapaknya sing ndi gak ngerti. Nah kalau menungso seperti itu, maka dia merendahkan dirinya sendiri. Karena itu manusia adalah makhluk yang bernasab. Beda dengan binatang. Dengan akalnya itulah mereka punya jalur nasab. Sehingga jelas, ini anaknya ini, anaknya ini, anaknya ini. Nek pite, kan? Mbok siji ngerawati anak, ngemong anak 10 dhewean. Bapaknya ning ndi enggak bertanggung jawab. Baik. Makanya bedakan antara manusia dengan binatang. Kita memang yang namanya fitnah syahwat itu besar ya. Sehingga zina itu kenapa dosanya besar? Salah satunya adalah ngerusak aturan. Jadinya kan kayak gini. Ini bukan anak nasab, terus piye nasib anak ini? Warisannya nanti tidak ada, dia nggak dapat. Karena dia bukan anak nasab. Maka yang dapat warisan hanya anak kedua. Solusinya terus gimana Pak Ustadz? Kasihan tuh anak yang pertama. Karena beliau nggak dapat apa-apa. Maka solusinya anak zina tadi dikasih apa? Dikasih hibah. Hibah. So, ini aku mati, kowe wis ora duwe apa-apa. Iki tak kei hibah. Dan ini jadi milik kamu. Atau dikasih wasiat, kamu nanti saya kasih 1/3. Karena dia sebagai anak biologis dan bukan anak nasab. Baik. Afwan Ustadz, ini ada pertanyaan online dari ANB channel YouTube. Atas nama Agus Wiyata, bolehkah mewasiatkan harta yang bukan menjadi milik calon mayit? Misalkan, nanti kalau ayah atau ibu sudah meninggal, tolong sedekahkan kepada saudara Fulan setiap bulannya. Sedekahkan kepada? Kepada saudara Fulan, misalnya setiap bulannya. Sedekahkan tuh hartanya siapa? Kalau Harta hartanya mayitnya. mayit boleh. Orang tidak boleh berwasiat dengan harta orang lain ya. Aku sok nek mati, tolong sampean juga neng tokone Pak Hudi.
Wah, ngawur gimana? Harta orang lain kok diwasiatkan gimana? Yang boleh ya harta dirinya sendiri. Tapi kalau pesan moral, nanti kalau saya mati, kamu kan kaya. Misalnya pesan ke anaknya ya, kamu kan kaya. Tolong jangan lupa sedekah untuk anaknya fulan atau saudara fulan setiap bulan. Nah, itu pesan moral. Nah, pesan moral itu kan berarti amanah dari orang tua untuk anak. Nih anak ini ngajeni wong tua ya, dia akan laksanakan itu. Ini dulu Bapak pesan kayak gini. Sebagai anak yang kita menegakkan prinsip mikul dhuwur mendem jeru, maka saya menghargai betul apa yang menjadi pesan Bapak. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa ada perbedaan fikih dan perhitungan hibah dengan waris? Jawabannya kemarin ya. Perbedaan hibah dengan waris apa? Ya. Kalau hibah sebelum meninggal, nilainya bebas. Laki dan perempuan sama. Kalau waris setelah meninggal, nilainya ditetapkan. Laki dan perempuan 2:1. Apakah ada perbedaan nilai pahala antara wasiat dengan hibah? Wasiat itu sedekah dari Allah. Kata Nabi SAW, wasiat itu sedekah dari Allah. Innallaha tasaddaqa alaikum bithuluthi amwalikum. Sesungguhnya Allah bersedekah kepada kalian maksimal dengan sepertiga harta kalian. Kenapa disebut sedekah? Karena coba kita bukakan hadisnya. Innallaha tasaddaqa alaikum bithuluthi amwalikum. Nyambung enggak ini? Nah, ini ada hadisnya. Hadis di sini semuanya dinilai dhaif ya. La yasih. Dhaif. Jadi hadisnya dhaif ya. Jadi dalam hadis dhaif ini disebutkan bahwa wasiat itu sedekah dari Allah. Sesungguhnya Allah bersedekah untuk kalian dengan sepertiga harta kalian menjelang kematian kalian sebagai tambahan untuk amal kalian. Maksud dari hadis ini, meskipun hadis ini dinilai hasan oleh Syekh Albani. Dinilai hasan oleh Syekh Albani. Maksud dari hadis ini begini. Orang kalau sudah mati bisa beramal enggak? Hah? In qata'a amaluhu. Kalau Ibnu Adam mati maka terputus amalnya kecuali 3. Apa saja? Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan. Baik. Tapi orang bisa beramal meskipun dia mati. Caranya apa? Nyambung amal. Nyambung amal itulah wasiat. Aku pesen ya, nek sisuk bapak mati, kalau nanti Idul Adha, tolong belikan seekor sapi, kurbankan atas nama bapak sendirian. Jadi tidak ikut urunan. Maka lalu kemudian bapaknya ini mati. Bulan Syawal bapaknya mati. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kan gitu ya. Syawal mati, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Akhirnya setelah bapaknya mati, anak ini menunaikan wasiat bapaknya. Dibelikanlah seekor sapi dari harta bapaknya. Lalu sapi itu disembelih ketika Idul Adha. Kurban ini amalnya siapa? Mayit. Amalnya mayit. Kurban ini amalnya mayit. Kenapa Pak? Karena mayit itu mewakilkan kepada anak. Sehingga wasiat itu jadi apa? Wakalah, mewakilkan kepada anak, tolong kurbankan sapi atas nama diriku. Sehingga ini amal mayit murni. Makanya dipakai harta mayit. Nah, seperti ini karena diberadab di penghujung, maka tentu saja nilainya tidak lebih besar ketika orang itu hibah atau infak dalam posisi masih seger,
Orang mikir mati, bahkan mikir tambah istri. Nah itu kan orang mikir mati. Nek mikir mati kan orang mungkin tambah ya Pak. Terus dia sedekah, itu pahalanya paling besar. Sehingga Nabi SAW pernah ditanya, sedekah apa yang paling besar nilai pahalanya? Orang berinfak, wa anta sahihun syahiyun takhaful faqra. Kau bersedekah dalam kondisi ketika masih seger, pelit-pelitnya orang, umur 30, 40 ini pelit-pelitnya orang Pak. Karena mikirnya masih panjang. Saya belum ini, itu kan di usia 30, 40. Wa anta sahihun syahiyun takut miskin. Itulah sedekah yang paling besar nilai pahalanya. Tapi kan wis menderep-menderep ya. Wis ndelap-ndelap ya. Kok kayak ngomong kita sedekahkan, tak sedekahkan. Nah, itu nilai pahalanya lebih kecil. Gimana punya dalilnya? Baik. Afwan, Ustaz, ini ada pertanyaan dari jamaah ibu-ibu. Seorang bapak meninggal punya anak laki-laki semua. Tapi salah satu dari anaknya itu ada yang murtad. Dan menghasilkan anak murtad ini seorang perempuan, tapi ada yang beragama Islam. Nah, apakah anaknya ini bisa mendapatkan warisan? Seorang bapak A, B punya anak 5 ya. Laki semua. Begini? Ya. Ini C, D, E, F, G. Salah satunya murtad. Misalnya G murtad. G ini punya Anak perempuan. Anak perempuan. Tapi Islam. Muslim. Muslimah, ya. Terus apakah P bisa dapat? A, B, C, D, E, F masih hidup nggak? Tidak dijelaskan. Kalau asumsinya A dan B suami istri sudah meninggal, ini hidup semua, C, D, E, F, G hidup semua, maka P dapat enggak? Enggak, kenapa? Terhalangi dengan keberadaan ahli waris yang lebih dekat. Begitu? Karena ahli waris yang lebih dekat menghalangi ahli waris yang lebih jauh. Anak dengan putu dekat mana? Anak. Maka P enggak dapat. G juga enggak dapat, Pak, enggak dapat. Nah, makanya solusinya G dikasih wasiat. Engko timbangannya padu karo dulure wis tak kei wasiat. Sehingga boleh mewasiatkan harta kepada anak yang beda agama dengan bapak. Nah, itu diasumsikan, andaikan G itu satu agama dengan A dan B, kira-kira berapa yang akan didapatkan oleh G? Nah, itu bisa pakai wasiat. Misalnya, ini berarti dibagi berapa? 1/5 kan ya? Wasiat 1/5 boleh enggak? Wasiat 1/5 boleh enggak? Boleh. Kenapa boleh? Kurang dari 1/3. Ini boleh karena kurang dari 1/3 kan gini ya? Maka dia nulis wasiat. Nanti kalau saya mati, G saya wasiat untuk G senilai 1/5 harta saya, 20%. Nah, itu gak usah mikir P. Nanti P itu dapat dari G. Jadi yang dikasih G aja. Nanti P mintanya ke bapaknya. Begitu? Baik. Pun cekap, Pak. Ini sudah jam 6.05 menit. Nanti kita masuk lagi. Untuk sesi yang terakhir, warisan atau muamalah? Muamalah online? Atau tanya jawab aja? Dialog-dialog aja. Muamalah dan waris. Ini ada beberapa pertanyaan yang belum kita baca. Baik. Dan satu hal yang istimewa di Safari Dakwah Madiun ini, penanya di YouTube diperbolehkan. Itu rame mesti ya. Dokumen yang
Baik, demikian insya Allah nanti kita sambung sesi yang terakhir. Temanya apa? Menyusul. Rahasia. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.